isinya negara India. Saya tidak cerita soal perpecahan itu, tapi Asmat Khan ini adalah keluarga Baalwe yang populer di India dan turun menurun. Dan nagonnya masih ada sampai sekarang. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari India, anak keturunan mereka menyebar. Satu, mereka berdagang ke Malaka. Malaka kan dulu tempat perdagangan. Semua dagangnya di Malaka, Malaysia, ya ikhwah. Nah, dari Malaka ini mereka menyebar. Ada yang ke Filipina, di Mindanao sana. Makanya di Mindanao sana ada Kesultanan Mindanao. Tahu siapa nama sultannya? Sarif Kabung Suan. Pakai Sarif, ya ikhwah. Sarif Kabung Suan. Kenapa? Karena mereka tuh satu tali dengan Asmat Khan, ya ikhwah. Jadi mereka itu bikin, ada Kesultanan Mindanao, ada Kesultanan Sulu, ada juga Kesultanan Brunei, saudara. Jadi mereka ini menyebarkan Islam di Filipina, Brunei, Malaysia, dan mereka banyak jadi sultan, ya ikhwah. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari Malaka ini pula ada yang terjun ke Pulau Tanah Jawa. Kalau saya sebut Pulau Jawa, maksudnya dari ujung Kulon Banten sampai ke Banyuwangi sana, saudara, bahkan sampai ke Madura. Nah, Tanah Jawa ini, saudara, dulu menjadi garapan para wali songo. Kenapa? Karena di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang paling padat itu Pulau Jawa, ya. Bahkan dulu pusat pemerintahan juga kan di Pulau Jawa, ya kawan. Apakah itu dari mulai kerajaan Majapahit, sebelumnya Singosari sampai Sriwijaya, ya kawan, yang kekuasaannya sampai ke Palembang sana dan seterusnya. Nah, jadi mereka lah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, ya kawan. Itu satu keluarga semua. Sari Kabung Suan yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, keluarga Kesultanan Mindanao, Kesultanan Sulu, sampai Kesultanan di tanah Jawa, semua satu pongkok, yaitu daripada keluarga besar Asmat Khan. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, lalu bagaimana kalau yang Baalwi, saudara? Yang Baalwi, yang habaib dari Hadramut ini, saudara? Yang dari Hadramut, yang 75 leluhur, mereka juga rame-rame berdagang. Tapi saudara, mereka tidak tinggal di India, mereka juga tidak keliling Irak dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan jalur laut berlayar sampai mereka tiba di Aceh. Nah, mereka mulai tiba di Aceh, kemudian cari tempat yang layak, dan mereka temukan Palembang. Palembang itu tempat kumpulnya habaib dari yang 75 leluhur, saudara. Nah, termasuk Habib Utsman bin Yahya pertama terjunnya ke Palembang, sudah jatuhnya. Nah, dari Palembang mereka menyebar. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Irian, saudara. Ya, mereka nyebar ke seluruh tanah-tanah Jawa di sana, saudara. Ya, jadi kenapa saat itu mereka lebih banyak nyebar, yaitu ke Kalimantan, Sulawesi, dan Irian? Karena Pulau Jawa ini udah banyak digarap oleh wali songo, saudara. Di mana-mana udah pada masuk Islam, saudara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah jadi negeri Islam semua. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang masih belum tersentuh Islam. Makanya ada yang masuk ke Sulawesi seperti guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara, yang membangun Al-Khairat hampir 1.500 sekolah yang ada di wilayah Indonesia Timur. Belum lagi saudara-saudaranya Habib Utsman bin Yahya, saudara. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini, channel yang mencerdaskan umat. Dan tanpa berpanjang lebar, mari kita simak videonya. Malam hari ini kita akan mengaji bersama menanggapi ceramah yang berapi-api, ya, semangatnya luar biasa, oleh beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Sebelum kita masuk pada inti, isi, materi ceramah yang beliau sampaikan, terlebih dahulu kami ucapkan selamat terlepas dari belenggu batasan kebebasan. Hari ini panjenengan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab bebas, ya, bisa kemana-mana, ya, bisa berpolitik juga, ya. Tapi kebebasan Kang Mas semoga tidak seperti ucule Dajjal.
Bebas murni ya. Tapi jangan sampai seperti bebasnya Dajjal dari belenggu lah ya kemarin itu ya. Ucul soko Bembandan ya enggak seperti itu, jangan. Saya harapkan panjenengan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab untuk bersikap layaknya ilmuwan ya, karena panjenengan orang yang berpendidikan. Seharusnya di saat-saat yang rawan ya seperti sekarang ini itu panjenengan lebih bijaksana menyampaikan kebenaran apa adanya. Tidak menutup-nutupinya seperti sekarang ini. Seakan-akan jenengan itu tidak objektif membela klan panjenengan, menyalahkan, mengalahkan yang lainnya. Seandainya jenengan itu mau menyampaikan kepada pendukung jenengan, sudahlah, kita itu tidak perlu membangga-banggakan nasab. Percaya atau tidak percaya itu nggak masalah, nggak ada urusan apa-apa. Ya penting kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tolong adik-adikku yang ngomongnya kurang sopan ke kiai-kiai ulama-ulama Indonesia Nusantara ini tolong hentikan. Nah, harusnya itu begitu itu. Tak wurui dan jenengan nggak berani. Saya wurui, saya kasih tahu. Jenengan harus mampu meredakan ya konflik ini dengan bijaksana sesuai dengan tingkat pendidikan panjenengan. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Selamat telah bebas murni hari ini. Tapi jenengan jangan ngomor-ngomori lagi. Oke, mau membuka kembali kasus KM50. Saya sebenarnya sejak awal itu tidak setuju dengan pembunuhan itu karena pembunuhan 6 santri ya, yang tidak ngerti apa-apa terhadap masalah pribadi panjenengan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Terus tiba-tiba harus mengorbankan diri. Itu yang saya sesalkan. Yang membunuh salah, yang terbunuh syubhah. Antara salah dan tidak salah. Jangan mengorbankan lagi pengikut panjenengan selain dari 6 santri yang telah meninggal dunia kemarin itu. Jangan. Ya, kasihan. Hanya jadi bemper, tameng, untuk alasan membela cucu Nabi, duriyah Nabi yang suci. Enggak perlu, enggak usah seperti itu. Enggak usah seperti itu. Itu adalah sebuah karakter yang tidak kesatria. Suatu perbuatan yang tidak mulia. Rela mengorbankan orang lain demi keselamatan dirinya. Toh kalau dulu itu masalahnya dipermudah, tangkap saya, tes saya kan sudah cukup lah. Walaupun saat itu memang ya masalahnya tidak semudah sekarang, ya memang rumit dan sulit memang, tapi ya usahakan jangan mengorbankan pengikut. Dulu itu orang-orang besar itu selalu ingin mati dulu sebelum membunuh pengikut-pengikutnya, itu dulu. Sekarang malah kebalik, yang mati pengikutnya dulu, yang hidup sampai sekarang malah yang dipujanya, yang dikawalnya. Begitu nih. Jadi yang membunuh 6 santri salah, tetap akan kena hukum karma 212. Dan keluarga besar Kang Mas Muhammad Rizik Syihab juga akan kena karma 212. Karena telah turut serta mengorbankan pengikutnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Apa perlu di-setel? Sebentar, ya, beberapa menit isi ceramah beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Monggo kita dengar, kita cermati, kita teliti. Hindu tetap bertahan dengan negara India. Saya tidak cerita soal perpecahan itu, tapi Asmat Khan ini adalah keluarga Baalwe yang populer di India dan turun-menurun. Dan nagonnya masih ada sampai sekarang. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari India, anak keturunan mereka menyebar. Satu, mereka berdagang ke Malaka. Malaka kan dulu tempat perdagangan. Semua dagangnya di Malaka, Malaysia, ya ikhwah. Nah, dari Malaka ini mereka menyebar. Ada yang ke Filipina, di Mindanao sana. Makanya di Mindanao sana ada Kesultanan Mindanao. Tahu siapa nama sultannya? Sarif Kabung Suan. Pakai Sarif, ya ikhwah. Sarif Kabung Suan. Kenapa? Karena mereka tuh satu tali dengan Asmat Khan, ya ikhwah.
Jadi mereka itu bikin, ada Kesultanan Mindanao, ada Kesultanan Sulu, ada juga Kesultanan Brunei, saudara. Jadi mereka ini menyebarkan Islam di Filipina, Brunei, Malaysia, dan mereka banyak jadi sultan, ya ikhwan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari Malaka ini pula ada yang terjun ke Pulau Tanah Jawa. Kalau saya sebut Pulau Jawa, maksudnya dari ujung Kulon Banten sampai ke Banyuwangi sana, saudara, bahkan sampai ke Madura. Nah, Tanah Jawa ini, saudara, dulu menjadi garapan para wali songo. Kenapa? Karena di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang paling padat itu Pulau Jawa, ya. Bahkan dulu pusat pemerintahan juga kan di Pulau Jawa, ya kawan. Apakah itu dari mulai kerajaan Majapahit, sebelumnya Singosari sampai Sriwijaya, ya kawan, yang kekuasaannya sampai ke Palembang sana dan seterusnya. Nah, jadi mereka lah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, ya kawan. Itu satu keluarga semua. Sari kebungsuan yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, keluarga Kesultanan Mindanao, Kesultanan Sulu, sampai Kesultanan di tanah Jawa, semua satu pongkok, yaitu daripada keluarga besar Asmat Khan. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, lalu bagaimana kalau yang Bahalwi, saudara? Yang Bahalwi, yang habaib dari Hadramut ini, saudara? Yang dari Hadramut, yang 75 leluhur, mereka juga rame-rame berdagang. Tapi saudara, mereka tidak tinggal di India, mereka juga tidak keliling Irak dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan jalur laut berlayar sampai mereka tiba di Aceh. Nah, mereka mulai tiba di Aceh, kemudian cari tempat yang layak, dan mereka temukan Palembang. Palembang itu tempat kumpulnya habaib dari yang 75 leluhur, saudara. Nah, termasuk Habib Utsman bin Yahya pertama terjunnya ke Palembang, saudara, jatuhnya. Nah, dari Palembang mereka menyebar, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Irian, saudara. Ya, mereka nyebar ke seluruh tanah-tanah Jawa di sana, saudara. Ya, jadi kenapa saat itu mereka lebih banyak nyebar, yaitu ke Kalimantan, Sulawesi, dan Irian? Karena Pulau Jawa ini udah banyak digarap oleh Wali Songo, saudara. Di mana-mana udah pada masuk Islam, saudara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah jadi negeri Islam semua. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang masih belum tersentuh Islam. Makanya ada yang masuk ke Sulawesi seperti guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara, yang membangun Al-Khairat hampir 1.500 sekolah yang ada di wilayah Indonesia Timur. Belum lagi saudara-saudaranya Habib Utsman bin Yahya, saudara. Itu nanti untuk ceramah lengkapnya jenengan buka di deskripsi yang telah kami tampilkan di belakang video ini. Nanti kami akan mengurai poin yang perlu kita luruskan karena ceramah beliau, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, itu menggebu-gebu penuh dengan percaya diri dan bahkan yakin itu benar. Padahal 75% itu salah, tidak sesuai dengan data. Ada sebagian yang benar, cuma 25% saja. Karena apa? Kalau kita lihat sekilas ya, beliau masih belum menguasai sejarah leluhurnya sendiri. Di antaranya adalah ketika Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat atau Al-Muhajir versi mereka itu hijrah ya dari Basrah, Madinah, itu membawa rombongan itu 300-an. 300-an orang, enggak ada 300-an itu. Semua itu kan harus dipertanggungjawabkan dengan data referensi kitabnya. Ya, saya bukakan kitabnya. 300-an itu dari mana? Dari mana itu? Jadi ini kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah fil Ansab wa Sairi Ali Baitin Nubuwah. Habib Yusuf Jamalul Lail. Maaf nih. Kitab kalau cetakan dari luar negeri itu justru malah seperti ini. Kualitas kertasnya masih bagusan Indonesia. Ini bukan kitab lakbanan loh ya. Ini asli. Ini asli. Asli. Tapi ketika saya buka terlalu gini itulah malah lepas itu, staplesnya. Jadi ini
ada keterangan hijratul Imam Ahmad Al-Muhajir ila Hadramaut. Hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir ke provinsi Hadramaut Yaman Selatan. Kharajal Imam Ahmad minal Basrah am 317. Imam Ahmad Al-Abbah keluar untuk berhijrah dari Basrah itu tahun 317 Hijriah. Wa kana fil Madinatil Munawwarah am 318 dan sampai di Madinah Al Munawwarah atau Yasrib dulunya itu tahun 318 Hijriah. Jadi setahun perjalanan itu. Dari Basrah itu lewat gurun-gurun ya, pasir yang sangat jauh. Kalau muter dihitung itu hampir 3.000 km loh ya. Dari Basrah muter ke Madinah, ke Mekah, lalu ke Hadramaut itu hampir 3.000 km. Ya. Haitsu makatha biha nahwa amin. Sehingga sampai bermukim di Madinah perkiraan selama 1 tahun. Wahajja dan berhaji, wawasola ilal Yaman dan berhaji ke Mekah mestinya. Tahun 318 itu masih belum ada Hajar Aswadnya, karena Hajar Aswad itu dicongkel dibawa ke Hajar Bahrain oleh Abu Thohir Al-Janabi itu selama 22 tahun. Ka'bah hancur tanpa ada Hajar Aswadnya. Berhaji dan wawasola ilal Yaman wa Hadramaut am 319 dan sampai ke Yaman Hadramaut tahun 319. Jadi perjalanan 3 tahun hampir 3 tahun. Zakar Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salim fi kitabi, ini disebutkan oleh Syekh yang sangat alim yaitu Muhammad bin Salim di dalam kitabnya Ash'atul Anwar. Shahifah 82 sampai 83 Tubi'a Misr, dicetak di Mesir pada tahun 1319 abad 14 awal Hijriah. Anna Ahmad Al-Muhajir awwalu man jaa ila Hadramaut. Bahwa Ahmad Al-Muhajir itu adalah orang yang pertama kali datang ke Hadramaut min Ali dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tidak pas, tidak benar. Tidak benar. Karena apa? Di Hadramaut itu sudah banyak keluarga keturunan Kanjeng Nabi dari Hasan dan Husain selain dari Imam Ahmad Al-Abbah. Nanti kita bahas lagi. Ja'a minal Basrati, Imam Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad Al-Abbah Nafat itu datang dari Basrah wa hajara binafsihi dan berhijrah dengan dirinya sendiri wa binahwi sab'ina dan bersama dengan 70 orang min ahli dari keluarganya loh. 70 bukan 300. Ini Syajarah Zakiyah halaman 527. Ngomong itu harus dengan bukti. Kalau ngomong gabrul, ya semua orang bisa. Apalagi mau antep, mau adep. Wah, sempat perang, ngangkat pedang. Berperang dengan Ibaldi, dibantu oleh Zaidi dari Son'a, Yaman Utara. Ngomong apa? Ngomong itu harus ada datanya, Kang. Jadi cuma 70 orang. Ada yang mengatakan 77 bersama dengan Bani Kudaimi dan Bani Al-Ahdal. Dihitung dua-dua lah. Ya. Dihitung Imam Ahmad, Ubaidillah, dan Basri. Ya. Antara 77 lah. 300 itu dari mana? Gak ada 300 itulah. Inilah kesalahan yang harus diluruskan. Karena ini yang mendengarkan ceramah beliau itu ya santri-santri beliau yang ada di Bogor, yang ada di mana-mana. Para pengikut beliau itu cukup banyak. Penggemar Habib Muhammad Rizik Syihab itu cukup banyak. Bahkan didaulat menjadi imam besar. Ya, ini kan pengikutnya cukup banyak, terus ngomong nggak dihati-hati, nggak berdasarkan data. Dosanya bagaimana? Ya, ini masalah jumlah yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Ya, salah. Yang benar adalah 70-an atau 77 orang, tidak 300-an orang. Ya. Asy-Syajarah Az-Zakiyah halaman 522. Terus kita akan meluruskan kembali cerita tentang orang yang pertama kali menggunakan nama Alwi. Ya. Ini berdasarkan kitab Syarhul Ainiyah. Kenapa di dalam kitab-kitab nasab Durriyah Imam Hasan bin Ali atau bin Fatimah Az-Zahra itu tidak ada yang bernama Alwi. Saya sudah mempelajari kitab Al-Muntaqo
Fi Aqobil Hasanil Mujtaba itu nggak ada nama Alwi, itu nggak ada. Yang ada itu memang Alawi, itu bagi anak cucunya Imam Ali yang laki-laki, anak cucunya Imam Ali yang perempuan Alawiyah. Jadi tidak ada nama Alwi di nama-nama keturunan dari Imam Hasan Al-Mujtaba bin Ali, nggak ada. Terus untuk nama Alwi bagi keturunan Husain bin Ali atau bin Fatimah Az-Zahra itu ada. Walaupun kebenaran ittisol, nyambungnya Alwi itu sampai Musa Al-Kazim atau tidaknya itu masih diragukan, tetapi ada Alwi. Jadi ketika Syarhul Ainiyah mengatakan bahwa orang yang pertama kali menggunakan nama Alwi dari dzurriyyah Nabi itu adalah Alwi bin Ubaidillah, itu keliru, nggak benar, nggak benar. Nah, buktinya di Syarhul Ainiyah ini, ya ini bukan kitab plakban loh ya, bukan PDF, ini asli ini. Ini bisa beli di Tokopedia, Shopee, ya bisa. Syarhul Ainiyah seperti ini, murah. Sekarang sudah terbuka. Jadi biar nggak dimonopoli oleh habaib saja yang memiliki kitab-kitab seperti ini. Jadi yang pertama kali dikasih nama Alwi itu bukan Alwi bin Ubaidillah saja, tetapi Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sama seperti yang telah kita pelajari selama ini tentang silsilah Bani Ahdal, tentang silsilah Ba'alawi yang pertama kali. Dan yang asli Alwi yang pertama kali dikenal ya sebagai fuqaha, ya sebagai tokoh tasawuf itu bukan Alwi yang saudaranya Jadid dan Basri, bukan. Alwi itu adalah dzurriyyahnya Jadid. Jadi Abi Alawi itu adalah keturunannya Jadid. Nah, Jadid ini ada yang mengatakan sesuai dengan manuskrip Paris itu putranya Imam Ahmad, tidak melalui Abdullah. Tetapi kalau yang manuskrip Alexandria, Mesir, ya itu bin Abdullah. Jadi Jadid itu memiliki keturunan yang bernama Alu Abi Alawi, Bani Alawi itu keturunannya Jadid. Tidak ada keterangan khusus di dalam kitab As-Suluk bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Basri dan Alwi. Tidak. Nah, ini, jadi saya bukakan di dalam kitab Syarhul Ainiyah, wa huwa awwalu man summiya Alawi. Bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah orang yang pertama kali dikasih nama Alwi. Wa huwa fil asli ismu ta'irin ma'rufin. Aslinya arti dari Alawi itu adalah nama burung yang terkenal, terbang tinggi. Sebenarnya kalau kita pertemukan nama Alwi dengan Ubaidillah ini enggak sinkron. Aslinya kan Abdullah, karena saking tawadhu'nya maka diganti Ubaidullah. Nah, Ubaidullah itu tawadhu' kepada Allah, tidak sombong. Tetapi kenapa memiliki anak dikasih nama yang tinggi? Sombong. Mohon maaf, nggih. Saya itu percaya yakin bahwa Habib Alawi itu rata-rata keturunan Alwi bin Ubaidillah. Saya yakin, karena apa? Orangnya tinggi hati. Enggak ada yang tawadhu, nggih Yai, nggih monggo enggak. Hanya acting saja. Nggih, acting. Ini tapi acting. Rata-rata tinggi. Nah, Alwi itu artinya itu tinggi. Tinggi hati, ya, bisa tinggi kedudukannya, bisa terbang tinggi cita-citanya, itu Alwi. Wa huwa fil asli ismu ta'irin ma'rufin. Wa huwa awwalu man summiya Alawi. Nah, ini
Syarhul Ainiyah halaman 136. Dengan buka sendiri. Syarhul Ainiyah. Nah, ini tidak sesuai ya dengan alwinya Bani Ahdal yang pertama kali dirampas lah bahasa kasarannya itu menjadi silsilahnya leluhurnya Habib Abdurrahman As-Sakaf, diturunkan ke Abu Bakar As-Sakron, diturunkan lagi ke Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang mengarang kitab Al-Burqah Al-Musiqah fi Libasil Khirqah Al-Aniqah itu. Jadi Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq sampai Ali bin Abi Thalib. Jadi ada Alwi. Jadi bukan pertama kali. Jadi Syarhul Ainiyah ini kurang teliti. Mohon maaf. Kurang teliti. Apa perlu saya bukakan Tuhfatul Zaman? Ya. As-Suluk menyebutkan bahwa Al-Ahdal itu Syarif Husaini gitu saja. Tapi Bahauddin Al-Janati tidak menerangkan secara detail tentang nama-nama silsilah dari Bani Al-Ahdal. Ahdal itu artinya adalah dekat. Ahdal itu dekat. Ada yang mengatakan Al-Ahdal itu dekat dengan Tuhan. Al-Ilah. Al-Ilah. Ad-dalla alal ilah. Menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan, itu Al-Ahdal. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu tanpa referensi, minim referensi. Pokoknya ngomong mantep, muadep itu yang dengarkan mantuk-mantuk saja, karena nggak punya kitabnya, nggak punya datanya. Gitu. Jadi keliru, ya. Termasuk diantaranya Alwi bukan awaluman summiya. Alawiyan, bukan. Tetapi Alwi sudah ada menjadi keturunannya Musa Al-Kadzim yang ketiga. Musa Al-Kadzim memiliki anak yang bernama Aun, katanya. Dan Aun memiliki anak yang bernama Himham, terus Alwi itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Di antaranya yang paling kurang cocok dengan kitab-kitab sejarah dan nasab lainnya itu adalah tentang Abdul Malik Azmat Khan yang diakui, dipercayai, diyakini oleh beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab beserta dengan para pengikutnya bahwa Wali Songo itu leluhurnya sampai ke Abdul Malik Azmat Khan yang ada di India. Kalau boleh saya upas dari awal ya. Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah memiliki anak yang bernama Husain. Kasanya kita tinggalkan dulu. Husain memiliki anak yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir memiliki anak yang bernama Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq memiliki anak yang bernama Ali Al-Uraidi saja. Musa Al-Kadzimnya kita kesampingkan karena saudara nggih. Ismailnya, Ishaknya kita kesampingkan. Khusus keturunan Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi memiliki anak yang bernama Muhammad An-Naqib karena ahli Nakobatul Ashraf, pencatat nasab keluarga Nabi. Muhammad An-Naqib memiliki anak yang bernama Isa Ar-Rumi karena kebeli-bulian, matanya biru-biruan seperti orang Romawi. Juga An-Naqib. Isa Ar-Rumi memiliki anak yang bernama Ahmad. Bukan An-Naqib. Bukan, nggak ada Ahmad An-Naqib. An-Nafat Al-Abah Al-Muhajir itu versi abad 12 Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abah saya yakin duriah Nabi, ada darah Nabi benar. Tapi ketika Imam Ahmad Al-Abah memiliki anak Abdullah menjadi lid bitaswir Ubaidillah litawadu'ihi, ya alasannya tawaduk, tapi memiliki anak yang bernama Alwi, Bani Alawi, ya Robitoh Alawiyah, bukan Robitoh para keturunan Ali bin Abi Thalib, bukan. Ikatan perkumpulan organisasi para keturunan Alwi bin Ubaidillah. Nah, Alwi ini memiliki anak yang bernama Muhammad, ya. Muhammad memiliki anak yang bernama Alwi. Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Sohib Mirbad. Ngerampas kota Mirbad. Nggak ada. Muhammad Sohib Mirbad itu nggak ada di dalam Tuhfatul Zaman, As-Suluk, ya. Di Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab itu nggak ada. Itu ngerampas kota. Sohib Mirbad sama dengan Sohib Gresik,
Sohib Solo, Sohib Malang, Sohib Semarang, Sohib Priok, Tanjung Perak, okay. Jakarta Utara itu. Sohib Mirbat memiliki anak dua yang bernama Ali, ya, Ali dan Alwi. Ali ini menurunkan anak yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Jadi Ali ini gelarnya adalah Walidul Faqihil Muqaddam. Nah, saudaranya Ali bernama Alwi. Alwi ini Amul Faqih alias pamannya Al-Faqihil Muqaddam. Alwi Amul Faqih memiliki dua orang anak, Abdul Malik Azmat Khan dan Abdurrahman. Nah ini, Abdul Malik Azmat Khan ini katanya hijrah berkeluarga di India, mendapatkan keluarga ningrat di sana. Khan itu sama dengan Raden lah. Raden Tumenggung. Kayak saya misalkan, kau ya saya misalkan, panganan apa Raden itu? Orang panganan apa? Khan. Nah, ini diyakini oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab menurunkan Wali Songo yang ada di Nuswantara. Ini keyakinan yang rancu. Ini mengikuti asumsinya Tom Pierce, ahli obat dari Portugal, Lisbon itu. Tidak berdasarkan data fakta. Manuskrip Wali Songo tidak mencatatnya. Bahkan manuskrip asli yang disampaikan oleh Ali Din Assegaf almarhum kemarin itu tidak mengakui Azmat Khan sampai ke wali. Coba ada kata kunci. Bisa ya? Azmat Khan dengan Samarkhan. Wes Khannya dibuang saja. Samarkan dan Azmat Khan. Diganti A saja. Maulana Ibrahim As-Samarkan. Daerah Samarkan. Bukan India. Sekali lagi, bukan India. Kuncinya pada kannya tapi Samarkan dengan Azmat Khan. Berarti tolong para kiai, gus, dan santri yang masih yakin dengan ke Azmat Khannya, lepas saja. Nggak ada namanya Abdul Malik Azmat Khan yang menurunkan leluhurnya sampai ke Nusantara, nggak ada. Terputus di situ. Tapi yang ada bukti fakta peninggalannya adalah makamnya Maulana Ibrahim Samarkan yang ada di Palang, Tuban. Gisik Harjo yang menurunkan Raden Ali Rahmatullah. Lalu menyai saudara Maulana Ishak Samarkan. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi tolong Kang Mas Prof. Dr. Muhammad Sohibul Faroji Azmat Khan, tanggalkan Azmat Khan sampean. Ganti dengan Al-Hasani Al-Qodiri. Kalau memang panjenengan Duriyah Mbah Sunan Giri. Jadi Abdul Malik Azmat Khan dan Abdurrahman itu putranya Alwi Amul Faqih. Nah, Abdurrahman ini juga menurunkan marga-marga. Banyak sekali di antaranya adalah Al-Aidid. Nah, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab mengingkari tokoh PKI 65, mulai 55 sampai 65. Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung. Katanya bedanya itu ada di T dan D, nggak ada. Bohong, saya punya datanya semua. Saya punya datanya mulai hijrahnya sampai ke Palembang. Tapi yang Aidid Abdullah ini duduk di Sumatera Barat, Padang. Dulu baru hijrah ke Bangka Belitung. Kalau tidak percaya, ayo silahkan kita tampilkan Kang Mas Ilham Aidid, anaknya Ahmad Aidid atau Dipo Nuswantara Aidid. Beliau masih hidup, saksi hidupnya masih ada. Bilang sendiri, kata mbahnya Abdullah Al-Aidid bahwa bapakmu Yulona ya keturunannya Kanjeng Nabi. Mau diingkari seperti apa? Walaupun Robito Alawiyah mengeluarkan surat keterangan menolak bahwa Al-Aidid itu adalah bukan marga Balawi, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke
mulai dari Miangas sampai Pulau Rote yang ada marga Aidit itu enggak ada. Yang ada itu Adit, itu ada Aditya, Adimas ya. Nah, itu ada, tapi ini Al Aidit itu enggak ada kan. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab jangan mengingkarilah, syukurilah apa adanya. Gentle lah mengakui walaupun itu buruk sekalipun akuilah. Di antara agen-agen Yahudi yang ada di Indonesia ini itu berasal dari klan Ba'alawi. AIPAC itu. Ketuanya adalah Hansakuf, Hani Assegaf. Tangan kanannya, petanisianya Habib Lutfi bin Yahya. Lah, orang tuanya Hansakuf ini anggota BIN kita pada masa Presiden SBY. Saya punya bukunya semua, tapi nanti kalau saya kupas semua nanti malah tambah melebar ya, semakin memanjang bahasanya ya. Cukup pokoknya ada di antara agen-agen Yahudi yang ada di Indonesia ini berasal dari marga Ba'alawi. Jangan diingkari, terimalah apa adanya. Ya, ada pendeta Thomas Riwu Assegaf itu saudaramu. Sakov itu Sakafa, Sakov ya. Sakov ya, itu bukan Pak Yahya Sakov, bukan, itu Segaf sama, Segaf ya Sakov itu. Cuma ya sama dengan kalau orang Turki itu Khadijah itu jadi Hatijah. Istri Rasulullah Khadijah di Turki itu jadi Hatijah. Ya, Aisyah jadi Aisyah. Ya, Islambul jadi Istanbul. Kalau Pakistan kan Islamabad tetap kelam, ya Islamabad tetap. Tapi kalau di Turki Islambul jadi Istanbul. Ya. Ibrahim ya tetap Ibrahim ya. Utsman jadi Ottoman. Nah, itu Turki ya kan. Utsman jadi Ottoman ya. Terus lagi banyak ya, banyak sekali perbedaan tulisan karena perbedaan logat bahasa setempat gitu. Jadi Sakov, bapaknya Sakov itu saya tahu, John Sakafa, John Sakafa, bukan Sakov tapi Sakafa, John Sakafa, saya punya bukunya. Jadi kita ini dijajah Yahudi, Dajjal itu kan Yahudi ini negara Medina. Jadi kita harus sadar sejarah ya. Santri-santri, kiai-kiai itu gampang kena fitnah ya gara-gara nggak sadar sejarah seperti ini. Gampang kemakan fitnah itu. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, terus lagi yang diyakini oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab lagi, yakni Wali Songo itu diakui Ba'alawi, saudaranya Ba'alawi. Pecahnya itu di Muhammad Shokib Mirbad memiliki anak Alwi dan Ali. Ali menurunkan Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, dan Alwi Amul Faqih ini menurunkan Abdul Malik Azmat Khan, dan Abdurrahman yang menurunkan Al-Aidid, As-Sofi, Al-Bahar, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang beliau sampaikan ada 75 marga Ba'alawi yang ada di Indonesia itu berdasarkan kitab Khidmatul Ashirah. Saya sudah mengkajinya. Jadi ketika beliau juga menyampaikan seorang tokoh pertama kali ya, yang sebenarnya resmi hijrah dari Basrah ke Hadramaut itu adalah Ali Kholik Kisan. Satu-satunya di dunia yang mengatakan Kholik Kisan itu saya. Mohon maaf ya. Kholik Kosam. Coba dibuka kitab. Kemarin kan Tariq Al-Hamid ya. Kitab Al-Ghurar. Halaman 479. Jangan lihat. Saya benar itu Ali Kholik Kisan, bukan Kholik Kosam. Kisan. Bikasril Qaf. Nah, ini loh. Zikru manaqibil Imam Asy-Syaikh Al-Hammam Nuruddin Ali bin Alwi Kholik Kisan. Wa Kisan bikasril Qaf. Nah, ini jelas. Gede tulisannya, nggak perlu sarahanin. Bikasril Qaf Kholik Kisan. Kholik Kisan. Jadi ada dua kitab yang menerangkan Kholik Kisan, Tariq Al-Hamid dan Al-Ghurar. Ghurarul Bahiddawi wa Durarul Jamalil Badi'il Bahi. Jadi apa yang beliau sampaikan itu 75% tanpa referensi,
yang 25% Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ada benarnya. Cuma banyak asumsinya, banyak tambahan pemoles supaya manis ya, seakan-akan benar adanya. Yang mendengarkan itu ya oh saja. Apalagi santri-santrinya, pengikutnya yang fanatik Buddha, ya wah, sahih 100% yang mengatakan itu durian Nabi, darah Nabi, cucu Nabi, pasti benar. Tanpa kita kritisi, maka akan menjadi kebenaran yang tidak hakiki, alias propaganda, yang terus-menerus disampaikan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudariku semua, rahimakumullah. Kita saat ini, abad ini ya, benar-benar telah diuji dengan belum finish ya bahasan tentang para Habibah Alawi yang ada di negeri yang kita cintai ini. Karena apa? Ya karena ini sudah dikehendaki oleh Allah yang Maha Kuasa supaya umat Islam Indonesia ini tambah wawasannya. Jadi tidak di stop, berhenti, enggak, supaya ada tambahan-tambahan. Oh, ada kitab lagi ternyata ya. Oh, ada kitab. Kita berdasarkan kajian ilmiah Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jangan fitnah. Kami sebagai Khawarij, sebagai Wahabi ya, sebagai Murji', semuanya berdasarkan kitab. Ada datanya dan sebagian besar kitab yang kami pakai itu berasal dari internal Alawi sendiri. Bukan karya saya, bukan. Kalau itu berdasarkan asumsi saya, interpretasi saya, ya salahkan saya, fitnah. Ada kitabnya, gitu loh. Ada bukunya. Jangan sekali-kali menyampaikan cerita tanpa data. Nggak semua orang bisa. Semua orang ngomong sakarepe dhewe bisa, tapi pertanggungjawabannya bagaimana di hadapan Allah Ta'ala dan di hadapan umat manusia semua. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Jangan dipercaya oleh umat sebagai pemimpin umat seakan-akan alim alamat, ya terus akhirnya maunya sendiri. Enggak, jangan. Berbicara dengan data. Ketika kita ceramah, kita khutbah, semuanya harus mengacu kepada data. Qurannya mana, hadisnya di mana, perawinya siapa, kan begitu. Kalau toh memang ijma qiyasnya ulama, siapa ulamanya, kan begitu. Pertanggungjawabannya itu di situ, Romo Yai, khususon akhin al-karim Muhammad Rizik Syihab. Jangan seenaknya ngomong sendiri berdasarkan penemuan-penemuan. Kalau toh memang berdasarkan penemuan, pisahlah antara dogma agama dengan sains pengetahuan. Pisah dulu, baru nanti dipertemukan. Gitu loh. Ini hanya berdasarkan asumsi saya, kan begitu. Sama seperti ketika saya menyampaikan tentang ilmu sidik jari, tentang tafsir surat Al-Qiyamah, berhubungan dengan anatomi ya tubuh kita berdasarkan dengan ilmu ini membaca telapak tangan dan sidik jari kita. Saya gabungan dengan ilmu DNA sama dengan ilmu kiafah, bagaimana bisa membaca wajah face seseorang. Oh, ini wajah ini bukan wajah Arab ini. Kelihatan nggak mungkin ini wajah India campur orang-orang yang berbahasa Urdu itu loh. Ini Pakistan, India, ini Bangladesh, itu dibawa ke Rohingya, ini hampir sama. Ini kiafah. Sama dengan seperti itu. Ketika basiroh kita aktif, ya maka kita akan bisa ya membaca. Iqra, bacalah. Termasuk kita membaca kakinya, membaca alwinya, termasuk diantaranya. Alwi tingginya itu loh, Alwi bin Ubaidillah, Alwi. Jadi nggak pantas sebenarnya Ubaidillah yang tawaduan itu memberi nama anaknya Alwi. Alwi itu tinggi. Jadi begini, nggak bisa direndahkan. Sama dengan dasarnya para Habib itu, ya ketika dilewati, ya dibalap itu aja langsung marah-marah. Kawan saya Kiai yang dari Rembang Pasuruan itu digedok-gedok mobilnya sampai keluarganya trauma. Ya sama seperti itu, nggak mau dinasehati karena lebih tinggi. Percaya diri dia. Nah, Alwi. Jadi Alwi itu nama burung yang terbang tinggi, seperti cita-citanya ya mungkin sama seperti karakteristiknya. Karena Alwi sendiri ini lahirnya tahun berapa nggak jelas. Wafatnya tahun berapa ya nggak jelas.
katanya 410 Hijriah ya. Nggak jelas, itu disamakan saja dengan dua saudaranya. Ya. Basri, Jadid, Alwi, wis pokoknya 400-an lah. Katanya Sidik, padahal Basri ini lahir sudah duluan di Basroh. Tiba-tiba disusul sama Jadid dan Alwi. Kalau Alwi ini di Bet Jubair, lahirnya di Hadramaut sendiri. Nah, semuanya ini meninggal di Sumal. Tapi makam keduanya nggak ditemukan. Lah katanya ada sebagian yang hijrah ke Bet Jubair lagi kembali, dan makamnya di Bet Jubair. Jadi nggak jelas semua. Makamnya Ubaidillah juga nggak jelas, di Sumal atau di Baur Timur. Begitu juga makamnya Basri, Jadid, Alwi juga tidak jelas. Apakah di Sumal ya, atau di Bet Jubair. Kalau dua-duanya jelas nggak ada. Kalau tak ada itu buatan baru-baru saja. Yang Alwinya ini loh, di Sumal katanya. Tapi ada yang mengatakan pindah lagi ke Jubair. Berarti makamnya jadi Bet Jubair. Inilah kesimpang-siuran data, dan di antara tahun Ingkirot habis masa generasinya Basri dan Jadid itu selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Ya. Ini saya buktikan di dalam kitab, ini buka kitab sekali lagi ya, supaya tidak salah paham. Karena banyak di antara mereka mengulang-ulang terus penyampaiannya bahwa innahum sulalatul Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa alladzi anjaba salah abna. Jadi keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu ada 3 orang anak, hum Basri wa Jadid wa Alwi. Wa qadin qaradot sulalatu Basri wa Jadid ala masyarifil kornis sabi al-hijri, ya kan? Benar ini, karena wafatnya Salim bin Basri itu 604 Hijriah. Wafatnya Syarif Abdul Jadid itu 620 Hijriah. Berarti benar, kornis sabi al-hijri. Kurun atau abad ke-7 Hijriah. Benar, tetapi ketika kita temukan di dalam kitab-kitab mayoritas mereka itu kornis sadis. Beda. Jadi justru abad ke-6. Nah, ini kan durtasalsul namanya, bulat dan ruwet ya. Jadi yang benar itu di al-istizadah min akhbarisadah. Bahkan ada lagi keterangan yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, antara Ubaidullah dan Abdullah itu sama saja, tidak sama. Antara Hasan dan Husain itu tidak sama. Hasan itu ketika ditasghir itu menjadi Husain. Masa Hasan dan Husain itu sama? Enggak, Hasan sendiri, Husain sendiri. Abdullah itu tidak sama seperti Ubaidullah. Cuma disama-samakan gitu aja. Jadi tidak sama. Saya kembalikan ke kitab Al-Mawsu'ah. Ya, anaknya Imam Ahmad Al-Baqir itu justru katanya ada 6. Pertama Muhammad, kedua Hasan, ketiga Husain, keempat Ali Zainal Abidin, kelima Abdullah, keenam Ubaidullah. 6. Abdullah sendiri, Ubaidullah sendiri, ada Hasan, ada Husain. Tidak, enggak sama. Jadi itu hanya sekedar asumsinya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron As-Segaf saja. Mungkin demikian, saya persingkat supaya lebih lama untuk berdiskusi, berinteraksi dengan panjenengan semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan berinteraksi dengan panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Zain Zeta, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. HRS sepertinya seorang yang cukup intelek. Mudah-mudahan beliau dengan kesatria berani mengkaji nasabnya secara ilmiah melalui kajian nasab, sejarah, filologi, dan dilengkapi dengan tes DNA. Semoga saja Bu Zain Zeta masih ada harapan kita untuk beliau agar senantiasa terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Gak usah berbohong. Sengaja atau tidak sengaja berbohong. Jangan ya, jangan diulang-ulang kebohongan itu. Karena kalau diulang-ulang seakan-akan bukan sebuah kebohongan. Bu Zain Zeta, mudah-mudahan Kiai sekeluarga dan tim Karma 212 selalu dianugerahi kesehatan terus pun Bu Zain Zeta, amin wa anti kadzalik. Semoga panjenengan Bu Zain Zeta Pamekasan Madura seperti yang jenengan doakan. Mas Anom, Pak Haji Roma Irama bercerita tentang pengalaman doktrin sesat habaib, tapi dituduh cerita sampah dan hujat para habaib dan muhibin, terutama Habib Husain Ba'agil. Tanggapan Pak Kiai. Habib Husain Ba'agil itu pernah berkomplot
dengan Habib-Habib muda untuk melecehkan Bilal bin Rabah. Ada screenshot waktu di udara berhubungan dengan video call 4 atau 5 orang Habib itu. Tapi yang ngomong paling latah itu sudah almarhum. Saya tidak mau mengungkit-ungkit almarhum lah ya. Saya sudah tahu, jenengan juga sudah tahu. Ketua Nurul Mustafa Jakarta. Lah, Habib Husain Ba'agil ini menuduh Raden Haji Uma Irama itu fitnah. Siapa Habibnya? Loh, banyak Oleh sebab itu gunakan 2 mata. Gunakan 2 mata, tidak hanya mata lahiriah tapi mata basiroh batiniah. Lihatlah semua, ikra, bacalah, jangan sombong. Bacalah, bacalah, bacalah. Ayat Allah yang terfirman dan yang tercipta di sekitar kita. Husain Ba'agil Tuban, keponakannya Habib Jamal bin Toha Malang, ya, itu masih belum sadar. Tobatlah Kang, tobatlah, tobatlah. Saya bisa membaca wajah Anda itu, saya bisa membacanya dengan ilmu kiapa itu bisa saya baca. Mohon maaf, bukan disi kerso, nggak mohon maaf, itu hanya sekedar guyon saja. Berikutnya Mas Anom, tanggapannya Pak yang benar itu Kiai Haji Roma Irama itu benar, sudah benar pada posisi yang benar. Walaupun beliau selama beberapa dekade ini dekat dengan Habib, tapi beliau termasuk orang sepuh, pengalamannya luas, pergaulannya juga luas, berbeda dengan saya yang kuper ini. Jadi apa yang beliau sampaikan itu fakta, realita. Di lapangan ya seperti itu, diempet-empet, tapi dulu belum kita bongkar datanya, kitabnya seperti ini, enggak. Jadi mau bantah nggak punya argumentasi, dalilnya. Nah, sekarang kan sudah ada, tinggal baca RMI NU Banten, oh ada keterangannya. Ya. Tinggal nyetel Karma 212, oh ada, ternyata ya benar ada kitabnya ya. Loh, kitab nasab saya itu sudah sekarang 60-an ya, nambah terus ya. Dulu kan sempat mulai dari 20 ya, 25, 30, sekarang 60-an ya, nasab dan sejarah ya. Inilah pentingnya belajar gitu loh. Belajar ini kan belajar bersama. Belajar bersama. Gitu Mas Anom. Bakso Mercon, silent majority, mendukung Kiai Imad dan ilmu pengetahuan, siap bakso mercon. Bakso mercon itu baksonya rondo besar gitu mungkin, meledos itu kayak mercon ya. Jadi secara diam-diam mayoritas mendukung Kiai Imad dan ilmu pengetahuan, siap karena berdasarkan data Pak bakso mercon. Kalau fitnah tinggalkan saya, tinggalkan Kiai Imad, tinggalkan Gus Abbas, Gus Aziz Azuli, tinggalkan. Kalau hanya sekedar fitnah, nggak ada datanya. Pak Pamungkas Pramana, HRS sudah beberapa kali membahas nasab, kitabnya ya itu saja. Tentunya yang sealiran politik dengannya langsung taklid. Enggak Pak Pamungkas Pramana, karena itu tadi kan mantep. Ketika kebatilan disampaikan dengan penuh percaya diri akan sebuah kebenaran, ya akan dianggap propaganda kebenaran. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Rektor Al-Ahqaf University, kebatilannya diulang-ulang, dipropagandakan, itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sama seperti, oh PKI bukan aidit, Mbak Alawi bukan. Oh, padahal benar. Nah, itulah propaganda namanya. Pak Bakso Mercon, terima kasih. Pak Pamungkas Pramana, HRS sudah beberapa kali membahas, Pak Pamungkas Pramana. Pak Kiai, kemarin membahas tingkatan wali. Apakah tingkatan itu bukan berasal dari Tarekat Mu'tabaroh di dalam Ahlussunnah, atau Tarekat Ba'alawi apakah sudah dikeluarkan dari manhaj Ahlussunnah juga? Tarekat itu kalau sudah kadung ranah tasawuf, Sufi, Sunni, Syi'i itu jumbo, Pak Pamungkas Pramana. Sulit untuk membedakan karena berdasarkan keyakinan internal komunal, intelektual ya dan spiritual mereka. Kita sulit untuk masuk dalam ranah hati ya teologi seseorang. Nah, sebenarnya sudah ada standar dari Tarekat Mu'tabaroh Al-Nahdiyah, itu sudah ada sebenarnya. Termasuk diantaranya seandainya mengadopsi apa yang ada di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Al-Arabi, itu harus berhati-hati. Walaupun Al-Hikam sekalipun, walaupun Ihya Ulumuddin sekalipun, tetap harus berhati-hati. Tidak boleh disampaikan serampangan sembarangan ke depan orang awam, nggak boleh.
Termasuk diantaranya misalkan wali kutub, semuanya kan mesti senjatanya kan kutub itu kan. Padahal di abad ini wali kutub, abdal, autad, a'immah, hawariyun, rojabiyun, khotam dan lain sebagainya itu adalah istilah saja. Kenapa orang-orang Barat itu lebih simpel, China juga lebih simpel. Ketika menemukan bagaimana kita bisa berbicara siaran langsung seperti ini. Dulu ada ilmu Jongko Sukmo yang harus tirakatnya cukup tinggi. Tapi dengan ditemukan ilmu dan teknologi, berikut perangkatnya, maka kita bisa mudah untuk komunikasi, koneksi dengan seperti ini ngaji. Jadi sama seperti ketika orang Nusantara dulu kepingin jaduk, ya kepingin kebal, itu harus tirakat, tidak boleh makan, tidak boleh menikah. Gajah Mada itu kan sumpah palapa, tidak akan makan dan minum buah kelapa, itu hanya kiasan saja, tidak menikah, tidak menikah supaya sakti mandraguna. Sama seperti kalau orang-orang Warok Ponorogo itu kan nggak menikah supaya sakti. Kalau menikah kelemahannya nanti terlihat, ya pengapesannya itu. Lah, itu adalah bagian daripada mempertahankan kesaktian kadigbayaan. Karena orang hidup pada zaman dulu itu harus sakti, tidak harus ilmuwan. Karena apa? Keadaan, tuntutan keadaan, tuntutan keadaan. Kalau tidak sakti mati dhisik, dipateni karo wong sing lebih sakti di atasnya. Itu dulu, terus-menerus seperti itu. Mbah buyut kita orang-orang sakti semua, tapi berdasarkan bukan ilmu pengetahuan, berdasarkan ilmu kejinan, kejiwaan. Nah, lalu dikalahkan oleh pendatang dari Eropa yang menggunakan ilmu dan teknologi akal sehat, intelektual, menemukan senjata api, jarak jauh perangnya. Akhirnya kita bagaimanapun perlawanan kita tetap akan dikalahkannya. Begitu, Gih. Jadi tarekat Ba'alawi apakah sudah dikeluarkan dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Ada yang tidak sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Torekoh Alawiyah ala Torekoh Ba'alawi itu banyak berkiblat ke sufi-sufi dari kalangan mereka, khususnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Belajar ilmu. Hari ini Pak Rizik bebas, lantang bersuara tentang KM 50. Menantang lagi aparat untuk menyergapnya dengan dalih syarat ketika tidak bersama para wanita. Harusnya dulu dia dan Hanif turun, yang lain pergi, leres. Itu namanya kesatria. Pemimpin itu harus kesatria. Kesatria. Kesatria itu membela bawahannya. Jangan justru di-backup oleh bawahannya, dikorbankan bawahannya. Jangan seperti itu. Tetap salah semuanya. Semuanya yang membunuh juga salah, karena membunuh tanpa ada proses hukum yang berjalan yang ada di negeri kita ini. Berikutnya, belajar ilmu. Semoga para mukibin menggunakan akal sehatnya, tidak terprovokasi sehingga dijadikan tameng hidup Pak Rizik. Amin. Belajar ilmu, amin. Semoga santri-santri Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, pengikut para habib mukibinnya semuanya tersadarkan secara bertahap. Pak Kudori, Pak Rizik diagung-agungkan Habib Syekh Rizik, gurune NU, para mukibin mau aja dikibulin. Ini yang tidak didengar, dipahami, dicermati, diamati, diteliti oleh yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama, pembesar-pembesar kiai-kiai kita yang ada di sana. Sehingga seakan-akan itu, oh, ini hanya riak-riak kecil saja. Enggak, NU itu mau dirubah sejarahnya. Sudah kok mau, sudah dirubah sejarahnya. Tinggal 2 atau 3 langkah lagi NU akan berubah milik mereka. Bahaya. Pak Nur Indonesia, Pak Karsono bin Yahdi. Mudah-mudahan Pak Kiai Nur Ihya beserta keluarga selalu sehat walafiat sehingga tetap semangat dalam membagi-bagikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan umat. Nah, terus Pak Karsono bin Yahdi, amin. Kita hanya sharing, berbagi informasi bersama Pak Karsono bin Yahdi. Saya punya kitabnya yang harus saya sampaikan kepada semuanya yang belum memiliki kitabnya. Dan insya Allah nanti lambat laun semuanya akan bisa memiliki kok. Semua sudah terbuka. Shopee ada, ya. Tokopedia ada, kitab Syarhul Ainiyah monggo dimiliki. Kalau misalkan kurang lengkap bisa pesen ke saya kitab-kitab yang cetakan Timur Tengah sana. Nur Indonesia, maaf bertanya tentang dunia sains Pak Kiai. Pak Kiai Nur, bumi atau dunia ini sebesar dan seluas apa? Bumi itu isinya adalah dunia-dunia. Ada dunia manusia,
ada dunia makhluk yang senyawa, ada dunia makhluk di atas dimensi kita, dan seterusnya dan seterusnya. Dunia kita berbeda. Ada dunia jin, ada dunia roh, ya, ada dunia lahiriah manusia, ada dunia malakut dan lain sebagainya. Tapi letaknya di bumi. Karena drama kehidupan manusia itu di bumi kita ini. Kita tidak bisa terlepas jauh dari asal-usul kita. Dari tanah, kembali ke tanah, dan dibangkitkan lagi juga dari tanah. Ya bumi kita ini. Kalau ada andai-andai kita nanti dibangkitkan di Pluto sana, ada planet baru yang ditemukan yang seperti layak untuk ditinggali, seperti bumi kita. Itu hanya berandai-andai saja. Itu jarene NASA. Tapi yang asli kita tetap tidak bisa terlepas dari bumi. Bila bumi kita ini seluas apa? Seluas hati dan pikiran kita. Hukum relativitas ruang dan waktu. Di kota besar, sehari itu rasanya seperti 2 jam. Cepat berputar, karena orang itu dikejar-kejar. Bangun waktu, hanya sepekan, itu cuma sebentar. Tapi ketika kita hidup di pedalaman, ya, di tempat yang nyaman, sepi, aman, ya bisa untuk healing, untuk refreshing, untuk mencari ketenangan, ya lama. Walaupun sama-sama 24 jamnya. Hukum relativitas ruang dan waktu. Ketika kita berada di penjara itu seakan-akan khalidina fiha abada di sana. Lama sekali kita menunggu. Kapan ya aku dibebaskan? Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya mau disidang? Sudah 7 bulan mendatang, nyamuk-nyamuk menjengkelkan. 7 bulan serasa 7 tahun. Menunggu adalah sebuah perilaku yang membosankan. Seakan-akan lama sekali karena menunggu nggak jelas. Nah, itulah. Jadi bumi ini seluas hati dan pikiran kita. Kalau kita merasa bahwa bumi ini luas karena wawasan kita yang luas, maka ya akan menjadi luas tergantung keyakinan kita. Kita ini merasa bahwa kita ini bumi akan hancur semua, kiamat, hancur. Enggak, masih lama. Miliaran tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Khalidina fiha abada ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuk. Masih lama, jangan khawatir. Kalau kiamat lokal, bukan global, sughra, itu akan tetap ada. Di setiap masa, dalam 100 tahun, 1 abad sekali. Tergantung wawasan dan pemikiran kita, keyakinan kita. Cobalah, waktu seperti sekarang ini, jam, di waktu Indonesia bagian Barat, samakan semua. Ya, wilayah-wilayah yang sama jamnya. Ya banyak kegiatan, banyak orang beraktivitas sesuai dengan kesenangannya masing-masing. Syughulin fakihun, bertelek-telekan di atas hotel, apartemen, berbahagia dengan bidadari istrinya, anak-anak keluarganya. Di sisi yang lain kita mengaji seperti ini untuk menambah wawasan, untuk mengembangkan memori kita. Dari 2 giga ke 10 giga, sampai ke 10 tera, dan seterusnya. Bumi ini luas, seluas pikiran dan hati kita. Jadi tergantung orangnya. Kita ini kan makhluk yang dinamis, mengikuti dinamika kehidupan kita, manusia. Dulu zaman Majapahit, tanahnya ya seperti ini, tetapi kenapa nggak makmur? Gara-gara sumber daya manusianya yang tidak mau berkembang. Nah, sekarang era perkembangan informasi sekaligus ilmu dan teknologi, maka tanahnya sama, ya, tapi sumber daya alam dan sumber daya manusianya saja yang beda. Sumber daya manusianya bisa menggali sumber daya alamnya, lalu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sekarang ini. Nih, begitu Pak Nur Indonesia sebentar lagi. Pak Arfi Fadilah, Bu Arfi Fadilah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bubutan Surabaya derek nyimak dan mau nanya, para kabib itu kelakuannya sudah seperti Dajjal, apakah pihak PBNU tidak mengetahui kelakuan mereka? Ibu Arfi Fadilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surabaya, Bubutan itu dekat dengan Tugu Pahlawan. Dulu itu Bubutan pertama kali itu ada PCNU Bubutan, kantor PCNU Bubutan ke sana sedikit Pak Miriyah, ya. Itu dulu pas perang area-area Surabaya, Tugu Pahlawan itu, di gang-gang di Bubutan itu Mas Pati, ya, di sekitar Praban, semua itu tempat kita berperang, Mbah Buyut kita dulu berperang. Habib itu kelakuannya sudah seperti Dajjal, apakah PBNU? Ada yang belum tahu, Bu Arif Fadilah.
Ada yang belum tahu karena masih banyak Romia Expo kita yang belum melek teknologi. Nanti YouTube itu apa? Ngaji kok YouTube loh, masih gitu, masih kuno, masih klasik, masih klinik ya, mistik ya pemahamannya. Jadi perlu dikasih tahu oleh anak dan cucunya, santrinya. Ini loh Pak Yai, ini Kiai Nur Egi Ilmu Ngaji, temen wong iki bukan palsu, wong asli Surabaya gitu nggih. Bu Ervi nggih. Kosong. Apakah Mbak Alawi itu memang mempunyai tabiat anti ilmu pengetahuan? Dengan mudahnya Mbak Alawi mengharamkan tes DNA. Ada sebagian dari mereka itu yang mengagungkan ilmu pengetahuan Pak Kosong. Tapi ini kan sebenarnya itu mereka tahu. Mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, atau wah ini nanti wong urip wis enak wis dihormati, wong kok malah diobrak-obrak yang ini. Lah itu kan zona aman dan nyaman itu membuat orang tidak bisa maju. Lah ini saya buat maju supaya Habib Ba'alawi itu lebih maju dari sebelumnya. Majunya di bidang apa? Di bidang ilmu pengetahuan, gitu loh. Ngaji, kerja, sekolah, kuliah, sing pinter aja nggo minteri wong. Aja nggo minteri wong. Itu aja pesan saya. Pak Mulzam, sekeras apapun omongannya, jika konstruksi nasab memang rapuh, pada akhirnya roboh juga. Pengisbatan Ali Sakron tidak punya dalil pembatalannya, juga nggak perlu dalil salam buat Kiai Nur Egi. Nggih, Pak Mulzam, nggih, memang dulu pertama kali abad 9 akhir alias tahun 895 wafatnya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu hanya sekedar wakot fahim tuh. Berdasarkan informasi juga dari Al-Jauharus Syafaf yang notabene hasil dikte dan didikan dari Habib Abdurrahman As-Sakaf, mbahnya Habib Ali bin Abu Bakar. Lalu meminta, ya kemungkinan ini masih asumsi salah ya saya ya, karena memang di Jauharus Syafaf itu banyak hikayat khusus menyebutkan tentang Habib Abdurrahman As-Sakaf. Itu hampir seratusan lebih itu. Dari 500 hikayat itu 100-an lebih itu menceritakan tentang karomat dari Habib Abdurrahman As-Sakaf, mbahnya Habib Ali As-Sakron. Itu. Nah, nasibnya sama seperti kitab Ar-Raudul Jali. Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi itu kan sebenarnya permintaan dari Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Meminta kepada Said Murtado Az-Zabidi untuk mengarang kitab ini. Jadi di halaman berikutnya itu bukan karya Said Murtado Az-Zabidi, tetapi karya dari Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Kan sering saya sampaikan bahwa ini tidak murni karangan dari dari Said Murtado Az-Zabidi. Saya nggak percaya. Ini pasti ada permintaan pendiktean dari Habib Ba'alawi. Ini Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus. Habib Abdurrahman itu kan gurunya Said Murtado Az-Zabidi. Setelah meninggal diteruskan oleh anaknya Habib Mustafa Al-Idrus itu. Meminta kepada Said Murtado Az-Zabidi untuk mengarang kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi, dan banyak kesalahan. Saya hitung itu ada 8 sampai 9 kesalahan, dan kesalahannya itu fatal. Begitu Pak Mulzam. Ibu Nurmaningsih, Gusti Allah menciptakan manusia seperti Habib Rizik Syihab atau seperti klan Ba'alawi. Janganlah kita terlalu membencinya, tapi kita ambil hikmahnya. Oleh sebab itu, para santri belajarlah. Nggih, terus Bu Nurmaningsih dari Trenggalek. Nggih, Trenggalek nggih. Semoga Allah itu menciptakan orang berbeda-beda. Ada bermacam-macam karakteristiknya. Ya kita harus mengambil hikmahnya. Yang penting jangan merendahkan satu sama lainnya. Saya tidak pernah merendahkan beliau Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, enggak, cuma menasihati. Ya, jangan diteruskan ya kebohongan atau pembodohan. Jadi ini adalah hikmah yang harus diambil oleh para santri-santri kita, tidak hanya dari Nahdlatul Ulama saja, semuanya, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Irsyad, semuanya. Kita harus banyak-banyak belajar sejarah dan ilmu nasab yang selama ini kita sepelekan. Ilmu nasab itu apa? Ternyata kayak gini, dibutuhkan sekali kan. Jadi di pesantren, di
Ma'arif NU, nanti semuanya harus digalakkan. Selain Khulasoh Nurul Yakin, ya, tambahilah kitab nasab dasar saja. Mungkin Al-Fiqroh An-Nahdiyah karya ya Haji Imaduddin Utsman itu layak untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pesantren dan diniyah sekaligus MI, Ibtidaiyah dan SDIT terpadu. Ya, dipelajari nanti biar tahu semuanya. Nggih, begitu nggih. Bu Nurmaningsih. Pak Eristanto, dulu Habib Rizik bilang harus DNA, kalau sekarang bilang haram. Jangan juga mutar-mutar dalil, sorry, levelnya cuma dunia, bukan akhirat. Kan paling masa rata-rata ngaku Habib kemarin bicara A sekarang Z, berubah-ubah, nggih, gak konsisten nggih Pak Eristanto nggih antara menantu dengan mertuanya. DNA, oh haram. Pak Joko Nur, derek ngaos ya nggih, monggo Pak Joko Nur dari Tangerang. Cukup Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu memberikan kesehatan, keselamatan kepada Kiai Nur Kiai Haji Nugoran dan keluarga serta di Abdul Rahim Surabaya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang wa anta kadzalik. Pak Jackson Adi Sucipto. Assalamualaikum, derek ngaos ya nggih, monggo. Pak Jackson Adi Sucipto ini tinggalnya di Malang, tapi kadang-kadang ya di Pasuruan, tapi saudara-saudaranya yang muhibbin itu banyak yang ada di Pasuruan juga ada, di Malang juga ada. Nggih. Nggih, salam nggih Pak Jackson Adi Sucipto. Bu Nurmaningsih, sementara waktu saya sarankan pada rekan-rekan ojo nganggep ceritone klan Ba'alawi. Biar teman-teman yang punya pernah belajar ilmu nasab yang berkomentar nggih, Bu Nurmaningsih nggih. Kalau memang kawan-kawan ada pengetahuan tentang nasab ya nggak apa-apa. Kan kita sharing bersama nggih, Bu Nurmaningsih. Ahmad Wildan Jauzai. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Saya Wildan, orang Pati. Loh, Patinya mana? Kota, Pati Kota. Izin bertanya tentang makam Syekh Abdurrahman Al-Makhdum yang ada di Kota Pati. Itu makamnya asli napa mboten Jayai? Dan sejarahnya bagaimana? Matur suwun. Di Kota Pati, Bumi Minatani itu ada makam Syekh Makhdum, itu dekat alun-alun itu nggih. Dekat alun-alun nggih. Agak ke utara itu nggih. Itu masih saya teliti. Itu dulu yang menggali itu seorang Habib juga dari Tayu kalau nggak salah. Lah, akan kami buktikan lagi nanti. Saya belum bisa memastikan Pak Ahmad Wildan Jauzai. Pati Bumi Minatani itu kota pensiun, nggak banyak gedung-gedung tinggi menjulang. Kotanya tidak terlalu ramai seperti Kudus, kota industri. Tapi banyak sekali umat Muslim di Pati yang terpengaruh dengan dakwah Habib Ba'alawi karena saking lugunya, ya, saking kusnudzonnya yang berlebihan itu. Nah, sekarang Habib Ba'alawi itu lebih banyak tinggal di Pati Lor, terutamanya di Margoyoso dan Tayu, Duku Seti. Ayu yang paling banyak. Kalau di Pati kotanya nggak terlalu banyak. Juwono nggak terlalu laku sih, ya. Margorejo nggak terlalu laku, apalagi Kayen, Sukolilo. Baru-baru ini kan ada berita, nggih. Ada seorang pemilik rental di Kemayoran, ya, Jakarta. Mau ngambil mobilnya sendiri di Sukolilo, Pati malah mati, ya. Digeruduk sana. Ya memang di sana ya wallahu alam lah, nggih. Allah alam memang semoga diampuni dosa-dosanya yang melakukan provokasi itu segera ditangkap, diproses secara hukum, nggih. Jangan begitu, nggih. Main hakim sendiri itu di negara ini haram, tidak boleh. Laporkan ke polisi kalau ada apa-apa, nggih. Bu Nurmaningsih, pembelaan klan Ba'alawi kita tanggapi makin tenar dan menguntungkan klan Ba'alawi. Kok tok ne wae kok tok ne dibiarkan saja. Klan Ba'alawi mati dewe. Galek nyimak ya nggih, oh galek nggih. Terang galek, terang galek nggih. Nggih, terah galek nggih. Monggo Bu Nurmaningsih dibiarkan ya, semua orang pasti akan mati-mati sendiri. Baca sholawat, jangan dulu bergembira. Roma Irama bahas nasab, takutnya jebakan Batman nggih. Baca sholawat, pesan dari Pak. Baca sholawat, jangan dulu seneng. Oh, ternyata Raden Haji Oma Irama berada di pihak kita. Oh, jangan kita terlalu bangga dan bergembira dulu. Bisa nanti kita harus waspada. Saya itu waspada aja masih kecolongan. Waspada masih kecolongan, apalagi nggak hati-hati blas. Nggih, baca sholawat leres panjenengan, pesan panjenengan patut kita pertimbangkan. Nggih. Pak Budi Susilo Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggih, monggo Pak Budi Susilo. Pak Purbo. Jika Habib Rizik bisa jujur, saatnya buktikan akan tes hasil tes DNA dirinya. Karena sejak awal beliau yang mewajibkan tes DNA. Cuma mengetahui mana Habib yang asli,
guna mengetahui mana Habib yang asli dan mana yang palsu. Catatan, jika beliau bisa jujur, kalau bisa jujur, contoh saya ini, markas Syihab itu sudah diketahui, Cak Purbo. Najwa Syihab itu mati 3,48% Arabnya, lainnya itu India, Pakistan, ya sama seperti itu di Urdu itu tadi, Urdu sama India itu. Jadi ya takutlah, akhirnya jadi momok yang menakutkan gitu, Purbo. Tapi walaupun begitu kan demi kebenaran gitu. Seharusnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab itu gentle gitu loh. Saya akan memberi contoh gitu, seperti Ali Al-Hadi yang kemarin itu. Saya punya fotonya. Ali Al-Hadi jelas sudah. Begitu Cak Purbo nggih. Pak Awan Yuri, Quraisy Syihab kecam Ustadz yang ceramah dengan kata kotor. Harusnya Quraisy Syihab kecam Habib yang ceramah dengan bahasa binatang. Kalau Ustadz Pribumi tidak ada yang bicara kotor. Terus Pak Awan Yuri, saya selalu memberi contoh. Jangan sampai misui orang yang sampai menuju ke arah penjatuhan ya, harga diri ya. Cuma berdasarkan keilmuan, kalau teman-teman ya kita ingatkan dengan kata yang agak tegas itu Pak Awan Yuri. Tapi kalau mereka itu mengatakan, aduh, saya itu kadang-kadang ya itulah orang yang berpendidikan kayak orang yang nggak berpendidikan sama sekali. Yang kulino sholat maca Quran kok lisannya nggak bisa dijaga, itu saya sangat sesalkan gitu Pak Awan Yuri. Nggih, kata-kata binatang, kebun binatang itu keluar semua. Nggih. Cak Purbo, sangat disayangkan justru para artis perempuan kita pada terperdaya akan tampang habaib Ba'alawi. Hingga pada mau dinikahi siri seperti Elvi Sukaisi, Kartika Putri, dan lain-lain. Padahal justru mereka yang numpang cari makan dengan kepopulerannya artis kita. Nggih, Elvi Sukaisi nggih pernah nggih. Kartika Putri kan baru saja ini, Habib Usman bin Yahya ini, suaminya Kartika Putri nggih. Kalau suaminya Ratna Sarumpait, ya itu ya juga Al-Hadi, marga Al-Hadi yang memiliki diskotik Tanamur gitu nggih. Harusnya itu ya seperti Kartika Putri kan kurang agamanya kan ya kurang nggih. Kebanyakan kurang. Jadi mungkin kok yang ganteng ya, turunnya Kanjeng Nabi ya suci ya. Saya itu sangat sayangkan, benar-benar saya. Syakir Daula itu masih muda tapi tidak otong-otong sama anaknya almarhum itu. Saya tuh kasihan. Yang putri-putri jangan mau dinikahi. Bu Nurmanisih, sudah siapkah wahai HRS? Para pendukung setiamu akan balas dendam kepadamu karena pengikutmu sudah sadar kalau engkau bohongi. Insya Allah nanti lama-kelamaan akan berpikir kok. Kita itu berpikir. Jadi jangan benci saya. Teman-teman dari FPI itu korban. Jadi saya nggak mau musuhan dengan FPI, musuhan dengan Muhyiddin itu nggak mau. Karena itu korban doktrin. Jadi mereka itu nggak salah apa-apa. Nanti akan dikorbankan lama-lama. Jadi ayo sadar, ayo berpikir sehatlah. Keluar dari zona aman dan nyaman, berpikir sehat di luar. Nanti akan bisa mempertimbangkan ma bainal haq wal batil. Jadi tidak berdasarkan kultus yang berlebihan, gulu yang berlebihan. Ranggenah, dalam salah satu video Habib Rizik mengakui bahwa di Yaman nasabah Alawi dipermasalahkan. Saya kan sering menyampaikan ada 4 keturunan yang ada di Yaman yang masih diragukan keabsahan silsilah nasabnya. Pertama, keturunan dari Musa Al-Kazim, Musa Al-Jun, Qasim Ar-Rosi, dan Ali Al-Uraidi. 4 keturunan ini dari Al-Hasan dan Al-Hasani ini masih terjadi polemik sampai sekarang ini. Jadi seandainya Mufti Diyar Al-Yamaniyah, ya, Syekh Syamsuddin Sarafuddin memutuskan seperti yang kita lihat kemarin itu, 21 dibatalkan, itu ya nggak salah, memang. Nggak salah. Karena memang di sana masih simpang siur, gitu loh, simpang siur. Kalau kita lihat ada video ketika ada wawancara, Al-Ba'alawi Syiah, kan begitu jawaban mereka. Yang mengatakan seperti itu kan orang asli sana. Oh, Ba'alawi itu Syiah, Sufi, tasawuf, Syiah. Begitu gerang-gerang. Nur Hadi, Kiai, yang membela Ba'alawi pasti memiliki relasi tertentu, bukan berdasarkan ilmu. Jadi mungkin berdasarkan asumsi. Opo jare kiainya. Sebab itu saya sangat sayangkan Buya Qurtubi Jailani. Jangan percaya, jangan itu dikasih roti yang namanya Azmat Khan. Roti yang manis, PHP, pemberi harapan palsu. Azmat Khan. Nggak ada Azmat Khan itu. Jangan mau. Jadi sadarlah, beradalah di pihak kami. Kang Mas,
Buya Kurtubi Jailani dari Banten. Nggih. Pak Mustafa Ahmadi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jepara ikut nyimak. Tolong gaungkan ke rakyat dan aparat hukum tentang kasus cat mesum kok berhenti. Kenapa lanjut di pengadilan? Waalaikumsalam. Masalah cat mesum dengan Firza itu urusan pribadi. Mohon maaf nih. Saya profesional. Saya nggak akan membahas. Mohon maaf nih Pak. Nah, nanti insya Allah nanti ke depannya kita lihat dulu. Tapi saya akan coba untuk berusaha memfilter ya, data yang belum bisa akurat ya, lebih dari 70%. Jadi itu nanti menuju ke arah fitnah saya juga nggak mau. Siapapun lah, misalkan kalau ada masalah pribadi seperti itu, kecuali berhubungan dengan umat secara keseluruhan, saya baru mau mengungkapkan ke publik. Seperti Zeda Salim ya, gara-gara dinikahi siri oleh Salim Ali Jindan misalkan, saya baru mau itu. Karena apa? Untuk pelajaran bagi Zeda Salim yang lain gitu. Jangan jadi korban gitu. Tapi kalau untuk Firza ini cat mesumnya apakah benar apa enggak, berhenti lanjut di pengadilan atau enggak ya wallahu alam nggih. Saya masih perlu mempelajari lagi nggih Pak Mustafa Ahmad nggih. Tolong saya dikasih waktu untuk belajar lagi dalam masalah ini nggih. Channel Ahmad, Trenggalek Jawa Timur hadir Kiai. Trenggaleknya Desa Kamolan Kecamatan Durinan tuh. Kamolan, nah itu ada gunung cilik, Kecamatan Durenan, akeh wit duren zaman biyen. Durenan, Kamolan itu ada pondok Kidul, Sumber Gayam, pondok tengah Hidayatul Mubtadi'in, Hidayatul Tulab dan pondok Lor. Perbatasan dengan Gondang, Notorejo, Tulungagung. Kamolan itu ada situs tua, diantaranya adalah situs Gunung Cilik. Di sana ada cerita-cerita bahwa ada Dewoto Cengkar, ya, ada Medang Kamulian, Kamolan. Nah, Medang Kamolan itu di Grobogan Jawa Tengah, ya wilayahnya mungkin sampai ke daerah Trenggalek, Kamolan, Gondang sana. Jadi di sana itu banyak pengrajin genteng. Genteng nek kelayur itu Trenggalek kota. Kalau di situ di Kamolan itu genteng apa ya? Pokoknya genteng lah. Orang-orang yang mondok di 3 pondok pesantren ini kebanyakan dulu santri-santrinya itu nyambi kerja nyetak genteng, ngelantang, giles, ngelep, sama bakar. Nah, jadi kebanyakan untuk pelajaran kemandirian anak-anak pondok di sana. Ada pasar Kamolan itu. Cuma bupatinya sekarang Trenggalek itu kan murid saya. Salam. Muhammad Nur Arifin itu waktu masih kecil dia gendong-gendong saya. Ngaji Quran sama TK-nya itu saya yang ngandung. Oke, Bupati Trenggalek itu. Tolong jalan antara Tulungagung ya terhubung dengan Trenggalek itu dilebarkanlah. Mau jalannya itu bahaya itu, nggak ada jalur sepeda motor sendiri, jalur mobil sendiri, diusulkan ke pusat. Trenggalek itu PAD-nya walaupun terbatas tetapi ya tergantung usulan kok ya. Kan ada dana tak terbatas. Tergantung usulan, kerjasama dengan Bina Marga, PU, hubungan dengan pusat sana. Muhammad Arifin, ya, Bin, teman saya, Haji Mugianto, salam, Mbak Tin, ya. Mbak Tin, itu alhamdulillah, saya punya santri yang dulunya pernah jadi band Marshmello di Jakarta, sekarang jadi bupati, alhamdulillah. Walaupun dia nggak ingat saya, nggak apa-apa. Ingatnya dengan Gus Ikdam. Mohon maaf. Berikutnya, channel Ahmad Trenggalek, Durinan, salam Durinan, Durinan, Trenggalek, terang-terang Trenggalek. Pak Rudi Arvin, paling sebel lihat mukanya orang satu ini, Pak Rudi Arvin, janganlah benci berlebihan, nanti nggak apik. Pak Sami Haji, makhluk ini lama-lama akan dibakar hidup oleh masyarakat Nusantara. Saya itu kasihan, kasihan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab agar tetap berjalan hidup di Nusantara ini membaur dengan kita gitu. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Zamannya beda, tidak sama seperti zaman kerusuhan Ambon, Poso itu enggak. Kita ini sudah negara aman. Jangan mengompor-ngompori lagi. Karena apa? Senjata kita sekarang itu lisan ini, ya. Lisan itu yang keluar itu bisa menjerumuskan. Hati-hati, ya. Keplesete sikil itu bisa ditambani. Nek keplesete lisan itu angel tambanane, gitu loh. Bisa membuahkan hasil dosa jariah selamanya. Nih, Pak Jai, mohon diluruskan Pak Yai Nur. Mama Gufron yang terlalu berlebihan berhalusinasi, apa bedanya sama Mbak Alawi? Coba lihat videonya, nih Pak Jai. Kiai Haji Madudin Utsman itu namanya
tuan rumah ya, ketamuan ya mau ditolak diusirkan ya nggak bagus Pak Jeng. Sebagai umat Islam kan ada adab ya, toto kromone ketika menerima tamu ya dimanggakan, ya kan ya dihormati. Nanti di framing, oh itu loh pendukungnya Kiai Mat wong halu-halu. Jangan begitu, enggak. Ya diterima semuanya. Diterima semuanya. Tapi nanti insya Allah untuk Mama Gufron Al-Bantani ya, pesantrennya kan dekat dengan rumah saya ini ya. Saya Surabaya, beliau Malang, pesantren unik di KRI ya. Saya kenal dengan putra-putranya juga nggih. Nggih, nanti insya Allah masalah bahasa Suryani lah, bahasa Ibrani lah, bahasa Kipti lah ya, bahasa Kawi lah ya. Nanti kita akan bahas secara keberlanjutan nggih. Cuma nggih tolong rondo dirim nggih Romo Yai Mama Gufron, jangan berlebihan, nanti terlalu ngegas juga kurang baik, kurang baik nanti akan menjadi bumerang bagi para pejuang pelurusan nasab ini. Paling podo wae, halu lah itu. Coba kita beda-bedakan lah ya. Kalau memang itu keyakinan internal panjenengan ya, ada yang bisa disampaikan ke awam umum, ada yang cukup di yakini sendiri saja. Nasihat saya cuma gitu Mama Gufron, karena beliau lebih alim daripada saya. Saya ini di bawahnya banget jauhnya. Jadi tolong rondo direm. Kalau suka berhalusinasi itu berdasarkan asumsi. Nggak ada datanya. Dasarnya mana? Nggak ada. Hanya berdasarkan kemampuan pribadi saja. Jadi kalau ada hal-hal yang bersifat pribadi, tolong rada dijaga untuk disampaikan ke umum. Pak John 812 plus, paham Wahabi Syiah Khawarij sudah ada yang melawan-lawan, tinggal paham Habib siapa lagi kalau bukan kita paham Wahabi Syiah Khawarij itu sudah ada yang melawan termasuk diantaranya mungkin Gusani Uye itu kan spesialisasi melawan Wahabi ya. Ya saya nggak terlalu nganu, kadang-kadang harus saya sampaikan juga bahwa jangan digebyah-uyah semua. Itu. Jadi ada Salafi Wahabi, ada Salafi Jihadi, ada khusus Wahabi, dan ada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu juga Salafus Sholih itu ya ada. Jadi tidak sama lah. Kita nanti akan membahasnya. Syiah juga tidak semuanya sesat. Khawarij juga sekarang ada yang ibadiyah. Kita ini sama-sama. Ternyata harus ada pendekatan antar satu golongan dengan golongan yang lain. Di antaranya sudah dirangkum dalam Risalah Aman Yordania. Jadi untuk mencari titik kesamaannya saja, jangan bermusuhan. Berikutnya John Letong, monyet-monyet Yaman banyak tinggal. Pak John Letong, Bapak Alawi Mandan Mumet Sirai. Biar mencari data abad 45678 9 awal Bapak. Santri gue nggak enaknya jadi mantan. Surazi Fauzan, Wonorejo Pasuruan hadir Kiai ya. Wonorejo ini Karangsono Karangsono itu ada lapangan khusus untuk hiburan itu ya. Kepala desanya itu Wonorejo kan luas. Dulu itu alas-alas semua, jadi rejo rame. Wono itu alas, rejo rame. Sekarang jadi Kecamatan Wonorejo. Wonorejo itu berbatasan dengan Kecamatan Rembang ya, dan ke Pasar Sukorejo ke arah Pandaan itu. Pak Suraji Fauzan, Ketok Magic, sehat selalu Kiai, amin. Doa panjenengan Pak Ketok Magic. Friki channel, Kiai Nur Kia, bisakah chat langsung dengan panjenengan? Ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan. Pak Fikri Channel kan sudah melihat video-video kemarin itu, pernah ada saya sampaikan nomor WA, nomor telepon saya. Jadi yang masuk di sini itu ribuan ternyata, ribuan yang tanya ke saya minta konsultasi ya, nggak apa-apa, saya harus sabar melayaninya karena sudah kadung berani mengungkap nomor pribadi. Chandra Vitara channel Karma 212 kemana Yai, tetap milik kita bersama Chandra Vitara, cuma ada sanksi dari orang yang tidak suka. Nanti 2 bulan lagi normal kembali tapi tetap subscribe dan bisa dilihat video-video saya. Sutirno Kaltara hadir Kiai Nur monggo Kalimantan Utara. Secara logika yang mengerti sejarah Ba'alawi Allah ulama abad 3 sampai ke 8, bukan Mbah Hasyim dan sebagainya. Leres. Mbah Hasyim selalu diperalat sama seperti
leluhur Ba'alawi itu wakola al-janat kama kola ibnu Samurah, kama kola al-janati, kama kola macam-macam asyirji dan semuanya, kama kola ibnu Hajar al-Haytami ya, atau ibnu Hajar al-Asqalani ya, macam-macam. Tapi enggak terbukti. Nggih. Kadang-kadang seperti itu nggih, Pak Jai nggih. Karena sudah dikode saya tak nganu ya, yang inilah ada yang misui saya. Pak Muji, Bang Haji Roma alami pengalaman bergaul dengan Habib PKI Yaman Selatan. Dimohon publik figur yang ditokohkan ungkap pengalamannya selama bergaul dengan mereka orang Yaman ngaku cucu Nabi. Nggih. Insyaallah nih. Jazuli Asana kuwi di Museum Masjid Demak masih terpasang silsilah Wali Songo bernasab Alawi. Iya dah, masih ada Pak Jazuli. Saya belum melihat ya Pak Jazuli. Tolong ini Kesultanan Demak Bintoro kan harus menertibkan ini. Nggih. Harus menertibkan kawan-kawan yang ada di sana. Masih ada tulisan nasab Wali Songo bernasab ke Ba'alawi. Tolong ditertibkan Yai Matur nggih, siap. Nanti kita akan koordinasi dengan teman-teman PWI sana nggih. Fuad Al-Jihad Assalamualaikum nggih. Adi Susanto. Nggih sampun nggih. Ini masih banyak ribuan yang masih belum saya baca tapi tetap akan saya baca di waktu yang berbeda nggih. Nggih. Terima kasih atas tulisan-tulisan panjenengan. Semoga setiap hurufnya panjenengan mendapatkan kebaikan dunia sampai di akhirat panjenengan semua. Semoga pertemuan kita malam hari ini disertai dengan ridho Allah Ta'ala. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila masih belum sempat untuk membacakan tulisan panjenengan ini. Tapi insya Allah tetap tidak ada yang sia-sia. Pasti akan ada manfaatnya, akan saya baca di waktu yang berbeda. Demikian atas perhatiannya. Jazakumullah ahsanal jaza. Alhamdulillah, banyak ilmu yang bisa kita petik dari penjelasan KRT Nur Ihya. Kita ini mesti berhati-hati dengan mereka yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Mereka itu kaum halu dan penipu, bahkan berani berdusta atas nama Rasulullah. Sekali lagi, mari kita jaga diri dan keluarga kita dari mereka habaib. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.